Ya karena ya karena kita adalah orang yang sudah kenal dan tahu firman-Nya Tuhan. Kalau nggak dijalankan, itu berarti kita sama seperti orang bebal. Oke, jadi di sini seperti yang gambar yang kita lihat, garis akhir ya. Itu kan kalian lihat garis titik-titik-titiknya itu aku minta ke Josu garis start. Nah, kenapa kok ada sing satu kaki wis melangkah satu, ada sing wis ndek sodok tengah lah ya itu soalnya kan kalau PP kan kecil jadi otomatis nggak bisa kelihatan sampai full track gitu ya. Nah, pokoknya intinya adalah di sini tuh kayak kok Ilim pernah ngomong juga kalau di dalam kehidupan kita ini itu adalah pertandingan gitu ya. Itu garis starte dan ya kita itu orang-orang yang mengisi trake itu gitu loh. Nah, ada tiga tipe orang yang mengikut Tuhan. Yang pertama, itu tipe-tipe orang yang bebal, seperti yang tak sebutkan barusan. Nah, orang bebal itu apa sih? Dia ini sudah diproses setengah mati ambek Tuhan dalam hidupnya, diizinkan Tuhan untuk melewati berbagai macam percobaan, tapi hidupnya gak berubah-berubah. Ya wis gitu aja, pancet aja. Mau dikasih percobaan, tapi yo gak tobat-tobat, gak berubah-berubah. Itu namanya orang bebal. Yang kedua, orang yang menolak proses. Menolak proses itu apa sih? Ketika kita dapat pencobaan atau proses, kita cuma pasrah ambek Tuhan. Istilahnya kayak pasrah bongkoan gitu ya ambek Tuhan. Tahu bahasa Jawa nggak ya? Ada sih nggak tahu bahasa Jawa, pasrah bongkoan itu kayak ya wes pokoknya wes pasrah lah gitulah ya. Aku merasa pasrah bongkoan itu kayak lebih puas gitu rasanya, nggak cuma sekedar pasrah tok tapi ono imbuhan nih gitu. Nah, ya kayak ya wes pasrah aja, Tuhan mau apa ya wes, tapi dengan cara yang negatif ya. Jadi kalian pernah, maksudnya kayak harusnya sering denger ya, ada dua, berserah dan pasrah. Nah, kalau yang pasrah itu istilahnya kayak bahasa Mandarinnya wes mbowat lah aku mbekon gitu loh ya, kayak mbowat lah pokoknya gitu ya. Nah, nek misalnya berserah itu berarti iya benar-benar. Berserah itu berarti kita itu ya berusaha. Jadi kita menyerahkan sama Tuhan dan kita berusaha. Tak ulangi ya, karena mungkin tadi sodok rancu. Pasrah itu berarti kayak aku kayak ya wis mbowat lah, wis gak ngerti, wis karepmu wis Tuhan gitu. Dengan cara yang negatif. Tapi kalau kita berserah itu kita menyerahkan ke Tuhan dan kita juga berusaha gitu ya. Nah, berserah itu bagus. Coba jempolnya mana semua? Berserah itu bagus. Kalau pasrah itu salah. Wes, Siver kok mantap gitu. Ya, itu ya. Terus yang ketiga adalah orang yang mencintai proses dari Tuhan. Orang yang mencintai proses dari Tuhan itu ya apa sih? Ya dari masalah yang terjadi, proses-proses pencobaan dalam kehidupannya, itu terjadi perubahan hidup dan hatinya mau dibentuk. Ya, jadi di antara tiga yang tak sebut tadi, kita mau jadi jadi orang yang keberapa anak-anak? Jadi orang yang satu sing enak kok Ilim. Satu sing bebal kok Ilim. Nomor 3 ya. Sekta, ini nggak ada sing mau buka kamera nih ta. Ayo guys, buka kamera kalian. Ayo, seru. Biar seru. Biar nggak ngantuk. Ayo, anak Ciputra. Bukan. Ya, lagi dong. I want more. We want more. Ayo buka lagi. We want more. We want more. Jadi tadi back to topic. Jadi kita mau jadi orang tipe yang nomor 3 ya, yaitu yang mencintai proses dari Tuhan. Oke. Nah, nek misalnya kita mau mencintai proses yang dari Tuhan. Nah, ini aku nggak ngasih contoh nih yang nomor 1 sama nomor 2. Kita singkirkan. Yang bad kita singkirkan. Kita cuma bahas yang positif aja ya.
jadi orang yang mencintai prosesnya dari Tuhan. Nah, kemarin-kemarin itu aku lagi diproses sama Tuhan. Susah ya, misale ya kayak tadi kita tuh disuruh menyayangi orang yang wis ketok-ketok dia itu dong buncet no talah reiki gitu ya. Terus ngomong no elek tentang kita, tapi ya kita tetap harus mengampuni dan mengasihi gitu ya. Susah. Tapi seperti yang tadi aku bilang, kita harus tetap melakukannya dan kita harus tetap mengasihi bukan dengan pura-pura ya. Ko Pilih pernah bilang, misalnya kita ketemu kayak orang sing kayak gitu ya, lebih mending kita ini jadi orang yang cukup tahu aja. Jadi gak usah terlalu deket-deket, gak usah membenci juga, enggak gitu ya. Tapi tetap jaga hubungan yang baik, kita mengasihi. Memang wayani kita bisa nolong ya kita tolong DE, tapi misalnya memang gak bisa, ya sudah gitu ya. Dan kita jadi orang yang mengampuni DE gitu ya. Dan prosesnya yang tadi tak sebutin, sing aku lagi diproses sama Tuhan, itu adalah menghormati orang tua. Detailnya apa nanti sebelum kita bicara lebih lanjut, mendengarkan sharing dari saya. Ayo kita buka dulu. Deng, 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 deng. Kolose 3 ayat 20. Ini sudah banyak yang dengar dan membaca. Hopefully kita semua boleh jadi pelaku firman Tuhan yang sudah sering kita baca dan kita lihat ya. Kolose 3 ayat 20. Oke, minta tolong dong, mau dong dibacain. Ceniken, minta tolong Ceniken. Ya, Kolose 3 Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, thank you. Satu lagi kita buka di Matius 15 ayat 4. Matius 15 ayat 4, boleh minta tolong Getor. Minta tolong dibacain ya. Matius 15 ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya, oke. Amin, thank you. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang menghormati orang tua gitu ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa cari-cari, bisa baca-baca tentang menghormati orang tua. Tuhan nggak ada ngomong dari semua firman yang tadi kita baca dan masih banyak lagi. Tuhan tuh nggak ada ngomong hormatilah ayahmu dan ibumu ketika mereka baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu ketika mereka itu memenuhi persyaratan. Hormatilah mereka ketika mereka itu ngomong sopan sama kita, baru kita hormat sama mereka. No, Tuhan nggak ada ngomong kayak gitu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Gak ono komane sing tadi tak sebut, no itu nggak ada semua. So, menghormati mereka itu is emas ya guys. Jadi kayak, ya wes pokoknya wajib wes. Hukum mutlak gitu ya. Dan di Matius itu jelas tertulis ya, ini Matius 15, siapa mengutuki pasti dihukum mati. Ojo sampai kita ini ngilok-ngilok no papa mama nih kita nggak karu-karuan. Ya seperti yang kita tahu, semua sudah tahu pastinya ya. Let me remind you ya, izinkan saya malam hari ini untuk kita sama-sama mengingatkan satu sama lain. Kalau kita ngilok-ngilok no orang tua nih kita itu durhaka guys gitu ya. Aku coba cari tadi istilah mengutuki di KBBI. Mengutuki itu apa sih? Nah ini, mengutuki itu adalah jeng 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 jeng. Nah ini, mengutuki. Yang paling atas kita baca ya, doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang, gitu ya. Terus yang kedua dari bawah, kutukan, sumpah dalam kurung buka, makian, nista dan sebagainya. Kalau laknat itu kayak ke Tuhan gitu ya. Jadi kayak murtad gitu ya rasanya, bener ya aku ya. Itu kayak wes kuasar ngono lho rasanya ya. Itu ya. Sing terakhir tak sebut no itu. Nah, ya itu guys. Jadi aku mau remind kalau mengutuki itu bad. Biasanya kalau misalnya aku ngajari ponaanku atau orang-orang di Eagle Kids gitu ya. Ya apa kalau bad?
jempolnya turun ke bawah. So itu bad ya. Makian itu juga termasuk mengutuki. Nah, aku sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat satu video yuk sebentar. Ada video. Tuhan tuh nggak sembarangan lahirin kita di mana. Kamu sebel sama adikmu, sebel sama kakakmu. Kita nggak bisa milih keluarga kita. Itu salah satu kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia, bahwa kita nggak bisa milih lahir di mana, di keluarga seperti apa, punya orang tua kayak apa, dan adik kakak seperti apa. Tapi ketika kita lahir di sebuah keluarga yang mungkin secara daging mereka adalah pengasah kita, Tuhan pakai mereka buat bentuk kita jadi indah, mengasah karakter kita. Nah, tahu dong, kalau diasah tuh nggak enak. Di rumah itu kita benar-benar diproses, diasah jadi indah. Dimana kita harus mematikan emosi, ego, amarah, kebencian, dan belajar mencintai mereka. Karena keluarga tuh sampai manapun gak bisa dibuang. Sekalipun adikmu nyebelin, sekalipun kakakmu ngeselin, kamu harus bisa mencintai mereka dan terima mereka. Jangan benci mereka. Karena tanggung jawab kita di keluarga adalah mengasihi saudara kita dan menghormati orang tua kita. Ya, itu tadi. Jadi tugasnya kita adalah dua itu tadi ya. Mengasihi dan menghormati. Mengasihi saudara dan menghormati orang tua. Ya, jadi itu tadi bagus. Aku kayak waktu denger itu kok kayak separuh mau mewek gitu ya waktu pertama kali lihat itu. Jadi bener, ketika kita ndek keluarga, nggak cuma ndek keluarga sih, menurutku dimanapun kita berhubungan dengan orang ya pasti kita diasah gitu ya. Mungkin cuma karena keluarga, kalau keluarga itu kan orang yang paling tahu kita luar dalam ya, karena kan mereka yang paling sering sama kita, jadi otomatis kita mungkin diasah lebih banyak itu sama keluarga gitu ya. Nah, aku mau tanya nih sini, siapa yang pernah bentak-bentak atau ngomong kasar ke orang tua nih? Ya, deng. Put your hands up, put your hands up. Wah, sayang ini nggak kebuka kabar, Rek. Put your hands up, put your hands up, ya. Oke, mi, aku juga pernah gitu ya. Tapi kalau memaki jangan sampai ya, jangan sampai banget kita itu memaki mereka. No, it's a big no gitu ya. Kalau yang pernah ngomong ketus, kasar, atau kurang ajar sama orang tuanya, ayo setelah kita dengar firman ini kita bertobat ya. Kita mau sama-sama bertobat dan behave sama orang tuanya kita ya. Aku juga pernah marah-marah gitu ya, pastilah ya gitu ya. Terus yuk kita mau sama-sama say sorry sama mereka waktu kita melakukan kesalahan, dan kita mau say thank you juga sama mereka waktu mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik buat kita. Lek misalnya diomongno dulu itu jadi apa ya, kayak sering bahas gitu loh, kayak aku ambek cece-ceceku tuh sering, terus ambek mamaku tuh juga sering bahas kayak ya enak, lek zaman sekarang itu semuanya serba enak gitu loh. Lek misalnya kita mau nikah, kita dikasih kelas pranikah gitu ya. Lek misalnya kita mau jadi orang tua, ada kelas parenting juga gitu ya. Sedangkan dulu itu semua nggak ada gitu loh. Itu semua nggak ada, dan bersyukurlah kita hidup di era yang sekarang ini karena semuanya serba ada gitu ya. Kita dibekali, ya mungkin perbekalan itu nggak akan bisa mencakup semuanya gitu. Nggak mungkin kita langsung bisa jadi orang tua yang sempurna, nggak mungkin kita bisa langsung jadi orang yang sempurna setelah kita dengar kelas pranikah atau kelas parenting gitu ya. Tapi itu lumayan cukup membekali kita. Nah, sedangkan orang tua kita dulu itu nggak punya itu, guys, gitu loh. Jadi ingatlah bahwa setiap apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, itu mereka sudah berusaha loh melakukan yang terbaik buat kita, gitu ya. Meskipun kita merasa kadang kayak, yo ngomong kayak gitu, tapi kamu gak ngerti sih semenjak no apa mamaku, misalnya gitu, semenjak no apa papaku. No, percayalah, mereka itu wis berusaha melakukan yang terbaik, apapun yang mereka lakukan gitu ya. Jadi nek yang tahu, aku kok jadi mau mewek ya. Kalau yang mau tahu, sampean. Kalau yang tahu, aku ini mamaku ini
single parents ya. Jadi single parents. Nah, aku itu sama Celani sering diceritai gitu ya, sering dengar cerita dari mamaku. Mungkin mama papane kalian itu kan maksudnya kan mereka berdua ya, otomatis misalnya mereka cerita misalnya lagi kesel misalnya mbak anaknya ya, otomatis mereka ceritanya ke salah satu, misalnya sing mama lagi mangkel gitu ya mbak anaknya, ya otomatis ceritanya ke papane gitu loh. Kayak jarang lah cerita ke anaknya, misalnya kayak aku 5 bersaudara gitu ya, misalnya enggak cocok, enggak valid. Audrey kan 4 bersaudara gitu ya. Terus misalnya papa mamane misalnya mamane lagi mangkel nih ambil Audrey gitu ya. Loh pasti mamane itu ceritanya ke papane gitu ya. Even kayak misalnya mamane cerita ke cecene, ya wes mak gitu. Oh, noni iku mencekno. Masa dia itu gini-gini ya wes, mari that's it, selesai gitu. Kayak istilahnya kayak sekedare lah istilahnya cerita gitu ya. Tapi nek mamaku ini kan mamaku tuh kan single parents toh, jadi otomatis mamaku tuh nggak punya teman cerita, mamaku dewean, dan yo nggak mungkin toh misalnya kayak lagi mangkel ambil anak atau lagi apa menghadapi di rumah terus malah gitu mamaku cerita-cerita ke temennya, kan nggak mungkin. Kayak ya kayak jadinya kayak ngelek-ngelek no anak dewe kan gitu toh ya. Jadi otomatis mau nggak mau ya ceritanya ke aku atau ke Celani, karena di rumah ini cuma tinggal kita berdua toh gitu ya, cuman aku ambil Celani. Dan ya kadang aku bisa paham sih kenapa kok mama-mama itu suka ngomelan. Aku mungkin nanti pun kan ya aku juga jadi calon mama ya, dan setiap cewek di sini kan dia juga adalah calon mama, calon ibu, betul? Dan menurutku kenapa mama-mama itu suka ngomel, karena dari kecil itu kalau ngomongi kita anak-anaknya ya, itu tuh enggak bisa cuma sekali. Bener enggak, Nes? Bener enggak, Velita, sing sudah jadi mama-mama ya? Coba Keisan omong ngono. Keisan jangan, nanti jatuh. Ya tetap dilakukan no bede gitu loh. Mau kamu ngomong sampai 5 kali, 10 kali ya tetap dilakukan no. Misalnya enggak mbok minggir no ke tempat lain nih, gak kira gitu loh. Ya toh. Nah, sama ya, kenapa kok mama-mama itu suka ngomel? Ya karena dari situ gitu loh. Karena kita sering ngomong berulang-ulang ke anak kita, otomatis jadi nih suka ngomel karena kita ngajari nih nggak bisa cuma sekali, berulang-ulang kali. Makanya kenapa mama-mama itu ngomong mesti bolak-balik dek kita gitu ya. Nah, singkat cerita, kalau misalnya dibilangi tentang menghormati orang tua, ya aku nggak bisa cerita, tapi cuman intinya adalah kalau aku dibilang berhak nggak menghormati papaku, aku berhak nggak menghormati gitu ya. Tapi aku nggak kayak gitu. Mungkin Agnes, Audrey ngerti ceritanya, dan Kenneth juga of course tahu ceritanya, tapi aku nggak bisa menceritakan semuanya di sini. Cuman menurutku itu menurutku itu nggak tak lakukan, dan ya bukan menurutku toh ya, memang itu tidak tak lakukan. Aku tetap menghormati papaku, aku tetap mengasihi dia sebagaimana ya mungkin nggak sebesar sayangku ke mamaku jelas, tapi aku tetap mengasihi DE gitu ya. Dan ya mungkin Agnes dan Audrey dan Kenneth yang bisa menilai apakah yang tak perkatakan dengan kelakuanku ini sama atau enggak. Kan karena orang itu apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan harus sama, setuju ya. Dan aku merasa ya aku tetap menghormati papaku sih sebagai orang tua gitu loh, sebagai orang yang sudah tahu firman. Ya aku nggak boleh cuman kayak ya wes pokoknya kan tak hormati apa adanya, ya nggak bisa kayak gitu, karena kita adalah orang yang tahu firman. Kita harus melakukan extra mile. Ingat ya, kapan-kapanan itu kan temanya kita extra mile, doing extra mile. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah kenal sama Tuhan, kita harus jadi orang yang extra mile. Kalau orang luar mungkin cuma menghormati sekedar di mulutnya tok, tapi perlakuannya enggak, kita nggak boleh jadi orang yang kayak gitu ya. Dan seperti yang video ini tadi itu kan anaknya kecil sing cewek itu kan dia itu kan kayak
ya istilahnya kayak menyanyiakan gitu lah ya, menyanyiakan waktu papanya itu masih ada gitu loh, kayak papanya ada deh ngamuk-ngamuk, uring-uringan kayak nggak jelas gitu ya, tapi waktu pas meninggal dia langsung nangis. Dan ya aku percaya pasti ada penyesalan lah ya, kayak kenapa kok waktu papanya masih ada kok dia itu enggak mengasihi sebagaimana dia bisa mengasihi gitu ya. Dan misalnya one day pun kayak papa mama kan ya pasti meninggal ya, papa mamanya kita tua nanti tes kok internetnya unstable, dengar jelas ya ini ya. Oh ya, ya tak lanjut no. Jadi ya nek misalnya one day pun mereka meninggal, aku nggak mau sampai ada penyesalan. Amin. Kita sama-sama nggak mau ada penyesalan di dalam hidupnya kita. Ojo sampai ketika mereka hidup itu kita nggak bisa melakukan yang terbaik, tapi ketika mereka nggak ada, langsung kita tuh nyesel. Duh, apa ya kok aku tuh nggak treat him better. Duh, apa ya kok kita tuh nggak melakukan yang terbaik selagi mereka itu masih ada gitu ya. Dan aku ya apa ya kayak misalnya kita kayak tadi, kayak misalnya aku bawa no firman kayak gini, tapi aku nggak melakukan firman itu, firman sing tak sampai no, aduh Kaisen bikin hilang fokus. Aku nggak melakukan apa sing tak omong no, sing tak bagikan ke kalian semua ini. Ya mohon maaf ya, pelayananku itu nggak ada artinya gitu loh. Kita mau pelayanan senggetu apapun, kita mau melakukan kebaikan, kita amal ratusan juta, puluhan juta dek mana-mana panti asuhan, itu gak ada artinya guys, sungguhan. Ketika kamu baik ambil orang, tapi kamu nggak baik dengan familymu sendiri, ketika kamu itu baik ambil orang luar, tapi familymu sendiri itu merasa tersakiti oleh kamu, itu berarti kamu melakukan ibadah. Lah istilahnya orang-orang Islam tuh kayak nggak melakukan ibadah ya gitu. Ya betul, itu betul. Kayak kita nggak melakukan ibadah, berarti kita itu nggak jadi pelaku firman Tuhan gitu loh. Kalau kita baik di luar, tapi di dalam rumahnya kita sendiri itu ternyata mohon maaf bosok gitu ya. Jadi itu busuk gitu ya, itu semua itu nggak ada artinya. Apapun yang kita lakukan di luar, kebaikan apapun yang kita lakukan itu nggak ada artinya gitu. Buat apa misalnya kita hidup di dalam hidupnya ini, kita tuh cuma mau nyeneng orang luar tok, tapi kita di keluarganya kita tuh nggak baik gitu ya. No, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Aku mau ngajak kita encourage yuk sama-sama kita setelah kita dengar firman ini, kita tuh jadi orang yang mau melakukan gitu ya, sembencek no apapun, ingatlah sharing yang tak bagi no hari ini, ojo sampai kita itu bikin mereka itu jadi sedih gitu ya. Hormat no orang tua nih kita. Aku juga bukan cerita kayak gini tuh untuk membanggakan diriku, enggak, tapi sungguhan aku ya nggak mungkin cerita no itu di sini, tapi ketika kalian tahu itu berat buat aku, tapi aku berusaha melakukan karena ya aku tahu gitu loh, hidupnya kita itu bukan cuma di dunia ini toh, hidupnya kita itu totalan akhirnya itu ambil Tuhan gitu ya. Kayak PP sing kita lihat hari ini garis akhir gitu loh. Jadi hidupnya kita itu enggak cuma dari start sampai tengah-tengah toh, tapi yang paling penting itu juga adalah akhir dari hidupnya kita semua ini. Kita tuh takutan di mana sih? Kita takutan di akhirat, di dunia nanti, atau kita tuh cuma takut di dunia yang sementara ini. Wes gitu toh ae. Aku cuma ingat satu, aku ini anaknya Tuhan, aku mau jadi pelaku firman Tuhan, wes gitu toh. Dan aku nggak tahu di sini seburuk apapun orang tuanya kalian, masalahnya kalian sama mereka pun aku juga nggak tahu kalian dari kecil apa dia apa no atau apa, aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu satu pasti, dan aku mau nginget no kita sama-sama malam hari ini, ayo setelah kita dengar firman ini kita berubah. Kalau bisa aku mau encourage kita, yuk kita say sorry ke papa mamanya kita kalau kita itu pernah menyakiti hati mereka ya. Aku percaya pasti kita pernah sih. Bukti ini tadi waktu aku tanya siapa pernah maki-maki, bukan maki-maki, siapa pernah bentak, siapa pernah ngamuk-ngamuk gitu. Hampir di antara
yang buka kamera itu semua ngangkat gitu ya. Jadi aku percaya kita pun pasti pernah menyakiti hati ini mereka gitu. Jadi aku mau ngajak, ayo sama-sama kita mau lakukan yang terbaik gitu loh. Karena ojo sampai di awal tok kayak tadi pertandingan gitu ya. Di awal tok kita itu menggebu-gebu, awal start menggebu-gebu, mari gitu tengah-tengah lengah, semakin mau garis akhir semakin lupa sama firman Tuhan, semakin lupa kalau kita itu harus jadi pelaku firman Tuhan dan kita tidak melakukan itu gitu ya. Ya jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu, nggak layak apapun mereka untuk kita hormati mereka, sayangi mereka sebagai apa sih? Sebagai wujud rasa sayangi kita ini loh ke Tuhan, sebagai balas budi kita ini ke orang tua. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada papa mamanya kita juga nggak mungkin ada sampai hari ini, betul kan? Kalau nggak ada mereka, ya kita nggak ada sekarang di CG ini, ya nggak ada gitu loh. Karena ketika kita melakukan itu, berarti hidup kita ini mau dibentuk dan mau dituntun. Sehingga kita bisa jadi orang yang nomor 3 tadi, orang yang mencintai prosesnya Tuhan, orang yang dewasa secara jasmani dan rohani. Dan sampailah di masa umurku yang sekarang, kalau itu tadi ceritanya aku sama parentsku, sekarang ini aku menjadi saksi hidup, maksudnya aku sudah punya 5 ponakan, sudah besar gitu ya, sudah tua, dan aku jadi saksi 5 ponakanku itu growing dari mereka itu masih bayi procot baru lahir, bahkan baru keluar dari ruang operasi ditaruh di bake bayek gitulah ya, dari awal sampai mereka gede. Bahkan ponakanku yang barusan punai sunat iku pun aku ya lihat gitu loh, istilahnya wis ngerasakno lah gitulah ya, intinya wis ngerasakno kayak ya incep-incep titik-titik lah, wis ngerasakno ya apa sih rasanya kira-kira ke depannya itu punya anak. Dan ceceku kan juga sing dari Jombang itu, ada yang tahu ceceku tuh kan married sama orang Jombang, jadi dia itu datang ke sini kadang-kadang tuh misalnya datang ke Surabaya nginepnya di rumahku gitu ya. Dan mereka itu gede-gede, yang paling gede itu sekarang wis mau masuk 1 SMA, dan misalnya SMP SMA gitu kan kayak apa ya, lagi masa-masa fase kurang ajar nggak sih gitu ya, kayak teriak-teriak ngono. Terus mari gitu biasanya umur 3 sampai 5 tahun sing tahu sering tak masuk di storyku kan Warren itu kan baru 3 sampai 5 tahun lah. Itu kan masa-masa nakal, tapi kan nakalnya bukan sing koyok mentai orang tua, sing ngomong kurang ajar sampai orang tua, kan bukan gitu. Nakalnya itu kan nakal sing gak isa diem, geliti saya umekai gitu loh. Nah, kalau wis gede SMP SMA itu kan wayane belia-belia gitu ya. Koyok aku ngeliat mereka itu wani ngomong ambek mamane itu ya, wani ngomong ambek ceceku itu ya, duh rasanya kepengen tak keruwes gitu. Masa ngomong iku ambek ngelerek gini loh. Pernah nggak sih kita tuh ngomong apa sih gitu? Pernah nggak ya kita ngomong kayak gitu ambek papa mamane kita? Pernah ya? Aku sih pernah sih ngomong kayak gitu. Apa sih? Duh ambek ngelerek gitu. Duh rasanya aku ngeliat ponakanku tuh kayak kepengen tak keruwes ada iki rek, kurang ajar gitu loh rasanya. Nah, aku aja nggak melok punya anak itu bisa kayak gitu loh. Apalagi papa mamane kita sing melok punya anak, sing ngelahirno kita, sing gedekno kita, sing biayai kita gitu ya. Apalagi mereka sing biayai kita. Lah wong aku sing gak melok biayai, sing mek denger gitu tok ae rasane mangkel kepegelen hatiku, apalagi mereka pasti sakit hati gitu ya. Nah, memang ada musimnya sendiri-sendiri ketika belia. Nah, karena kita sudah dengar dan kita sudah dewasa, aku percaya di sini kita semua sudah besar gitu ya. Sudah bukan waktunya kita lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. No, big no ya. Kita coba buka satu ayat terakhir di 1 Korintus 13 ayat 11. Oh enggak. Ada satu lagi sih, masihan. 1 Korintus 13 ayat 11. Minta tolong dong dibacain. Siapa ya? Cenevia, tolong Cenevia. Nggak ada. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Ya, amin. Jadi kita sudah bukan kanak-kanak lagi. Siapa yang bukan kanak-kanak? Coba angkat tangannya. Kita sudah bukan anak kecil lagi, guys. Jadi ayo kita berubah dan berbuah. Amin. Bulan ini adalah harvest month, ya. Percayalah, buah dari yang kita tabur itu di kehidupan kita yang sekarang, suatu saat itu pasti akan kita petik buahnya. Harvest month, ya. Kita akan menuai hasil-hasilnya semua dari ketaatannya kita, dari kesabarannya kita, gitu ya. Kita bakal rasakan. Dan yang paling penting, buah yang kita rasakan itu nggak cuma sampai di kita tok ya, tapi anak cucu kita tuh bisa merasakan indah loh, misalnya berkat itu bisa dirasakan sama anak cucu kita gitu ya. Aku ya karena aku belum tua sih, aku ya belum merasakan itu, tapi aku sudah melihat saksi hidupnya sendiri di dalam keluarga besarku gitu ya, dan sungguhan sangat amat indah ketika kita tuh bisa menurunkan bukan berkat secara materi, tapi berkat yang dari Tuhan, berkat kesehatan, damai sejahtera dalam keluarga, itu nggak akan ada ganti nih damai sejahtera di dalam keluarga itu gitu ya. Dan aku sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa itu tuh berkat yang paling berharga, dan apalagi sampai ke anak cucunya kita. Jadi ayo, aku mau ngajak kita semua untuk ayo, nggak apa-apa, kita nggak enak di dunia yang sementara ini, yang semakin hari semakin jahat ini, tapi nanti di kehidupan kekal kita mau lebih enak dari yang sekarang, daripada kebalikannya kan nggak lucu ya gitu ya. Terakhir, ayat yang kita pajang di PP kita. Yuk kita buka 2 Timotius 4 ayat 7. Tuhan tuh nggak Jeng. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Aku mau kita semua ngomong ini waktu kita sebelum kita meninggal nanti. Aku kepengen ngomong baik Tuhan, tugasku di dunia ini sudah selesai Tuhan, aku sudah melakukan mengakhiri pertandinganku dengan baik, enggak cuman selesai tok, tapi dengan finish well gitu ya, seperti yang Kok Idin pernah finish well. Aku bilang kayak gitu, thank you Jesus, aku sudah menyelesaikan tugasku di sini. Aku mau kayak gitu. Bagaimana dengan kalian? Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Yang kita tahu sekarang, kita sudah dengar firman ini, dan ayo kita sama-sama menyelesaikan pertandingannya kita dengan baik. Dengan cara apa? Melakukan yang terbaik di dalam pertandingan kehidupan kita ini. Kita mau menghormati orang tua kita mau mencintai proses-proses yang dari Tuhan. Sekian, God bless you. Oke. Thank you, Ca, buat firmannya ya. Yang ngegas banget nih. Jadi, Bud, tolong Bud, di ini dulu, Bud. Oke. Ya, mungkin kita semua itu ya, merasakan ya, namanya punya orang tua kan. Pasti ya, ada senang, ada sedihnya juga. Semua yang di sini terberkati ya dengan sharingnya Ica ya. Terberkati, Bud. Ya, terberkati banget. mantap kan, menohok. Sampai ada yang terharu, nangis ya. Ingatkan kita supaya ya mesti berlimpah sama kasih ya. Itu. Ya, kasih orang tua kepada anak-anaknya ya, nggak terhingga, nggak terbalas. Ya, walaupun sih ada yang keluarganya nggak utuh ya, nggak apa-apa. Tapi berkat Tuhan selalu ada untuk kita semua kok. Yang penting kita percaya dan beriman. Oke. Ini lanjut bagi grup atau gimana? Ya, kita akan lanjut bagi grup ya, teman-temannya. Jadi, waktunya 20 menit. Ini grupnya sudah diatur juga. Nah, itu, mantap ke Budi. Di chat itu. Oke, thank you. Edwin. Oke, teman-teman, happy sharing ya. Boleh sharing apapun. Apalagi terutama tentang finish well, berlari sampai akhir. Itu, ayo. Kita nyanyi sama-sama ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Memegang janjimu. Menanti janjimu.
Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia. Ayo. Oke, teman-teman, silakan sharing ya. See you dalam 20 menit ke depan. Jangan leave dulu setelah itu. Oh iya, kita foto dulu yuk. Ayo, open cam, open cam, open cam. Yuk, kita open cam dulu yuk. Kita foto bentar, yang mewek-mewek boleh di wipe your tears. Memang cerita mengharukan sih. Banyak bisa kita sharingkan ini. Enggak usah. Ya udah. Ayo. Yuk. Ada 2 halaman seperti biasa. Ayo, siap-siap ya. 1, 2, 3. Halaman kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke deh. Oke, happy sharing ya teman-teman, 20 menitan. Habis itu nanti kita balik ke room utama dan kita selesai terus fellowship lagi seperti minggu lalu. Oke, God bless you. Waktunya sebagus